Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Maisaro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mira, Halo, gimana kabarnya, Ustazah? Saya lama nggak alhamdulillah, semoga siaran hari Selasa pagi tetap nih. semangat. Insya Allah, mudah-mudahan tetap semangat juga, sehat selalu ya buat Ustazah Mai. Mudah-mudahan di setiap Selasa pagi nih kita bisa mendapatkan pencerahan ilmu begitu dari Ustazah Mai. Nah, termasuk pagi hari ini kita akan diberikan wawasan begitu ya, bagaimana menjadi pribadi yang cerdas, bukan hanya di otak saja begitu ya Ustazah ya. Insya Allah Tapi begitu juga di ya, mari hati kita. sharing. Iya, dan pendengar Pro 1 saya juga ajak Anda untuk bisa ikut berbincang bersama dengan kami. Nanti untuk Anda yang mau bertanya, line teleponnya di 495850, untuk WA-nya di 081555560915. Monggo, langsung saya ke Ustazah Mai ini untuk mukadimahnya. Baiklah Mbak Mira dan seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sampai dengan pagi hari ini. Alhamdulillah sangat banyak nikmat itu tak terbilang. Karena itulah semoga ini akan terus menjadikan dan menuntun hati kita untuk tak henti-hentinya putus dari zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kalbu kita. Dan rasa syukur itu akan menjadikan lisan kita senantiasa basah dengan menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah rahmat, ampunan, keberkahan akan senantiasa tetap dilimpahkan kita sampai pada akhirnya kita mengakhiri dan mendapati yang terbaik, yaitu husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia, yang terkasih, junjungan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahilan menuju keridhaan Allah, dinul Islam. Fa insyaallah yang sampai saat ini kita berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, maka itulah nanti orang-orang yang mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, berkali-kali Allah mengitir kita bahwa kita ini kan diperintahkan untuk cerdas, untuk jenius. Karena banyak ayat yang mengatakan afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tashkurun, banyak bersyukurlah. Apa itu yang dikatakan seorang muslim itu harus jenius, walaupun memang contohnya itu kan sudah jelas bahwa Rasulullah lah orang yang
menjadi contoh utama yang harus kita jadikan tolok ukur di dalam aspek kehidupan ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah. Nah, namun juga ada orang yang di luar sana, apakah itu jenis itu selain daripada contoh Rasulullah itu ada Einstein, kemudian juga tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau juga ada Pak Hamka dulu, maka yang terkenal dengan otodidaknya, serta Ayahanda Habibie itu ya. Namun pada hakikatnya bahwa dari sumber Michael Hart yang itu orang non-muslim malahan tahu betul bahwa dari apa yang dia lihat, dia baca dari sejarah, tetap meletakkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang paling berpengaruh, yang paling cerdas, yang bisa menaklukkan dunia. Nah, itulah yang harus menjadi tolok ukur kita, sehingga melihat atau mensuri toladani beliau ini, maka kita ini harus berusaha menjadi Muslim yang jenius, yaitu yang dikatakan ulil albab itu kalau di dalam Al-Quran. Yang bagaimana? Yang mampu menundukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Itu yang juga yang pernah diriwayatkan oleh Tirmidzi. Namun Allah Subhanahu wa taala menuntun kita di dalam Al-Imran 7 itu bahwa warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Nah, para pendengar sekalian, dengan karunia Allah yang diberikan kepada kita berupa otak kanan, otak kiri untuk bisa berpikir, untuk bisa mampu membaca situasi, lingkungan, dan terlebih-lebih ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bagaimana bisa menjadi muslim yang jenius itu tidak hanya dengan hanya mengandalkan kemampuan otak saja, ya, yang malah kadang-kadang itu malah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling utama pegangannya adalah yang pertama adalah syahadat berupa tauhid dan risalah yang harus mendahulukan Allah dan Rasul-Nya. Maka kalau kita telah mendahulukan Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan mendahulukanmu. Para pendengar sekalian yang berbahagia, dan Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal 24 itu bahwa ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila dia menyerumu pada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu.
Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya nanti kamu dikumpulkan. Dan inilah diupayakan senantiasa kalau Allah menyeru, kalau Allah memanggil untuk melakukan perintahnya, jawaban kita adalah sami'na wa ata'na, seperti para sahabat-sahabat terdahulu. Atau juga di dalam surat An-Nisa ayat 13, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Itu adalah batas-batas ketentuan Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Nah, inilah yang dimaksudkan, siapapun yang mendahulukan Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan mendahulukanmu. Para pendengar sekalian, ya, itu kalau ada di YouTube atau di catatannya itu sampai mengungkapkan berkali-kali Kiai Mustafa Bisri itu, ya, bahwa pernyataannya senantiasa mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang boleh memperhambaku kecuali Allah. Nah, ini kita jadikan sebagai pelecut semangat, walaupun yang setan senantiasa menggoda, nafsu senantiasa banyak menghambakan kepada manusia. Tapi kalimat syahadat ini adalah la ilaha illallah yang senantiasa menancap di dalam dada ini, harus dibayangkan tidak ada yang boleh menguasai diri kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, insya Allah dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keyakinan bahwa kalau sudah Allah berkehendak atas segala sesuatu, dan kita berharap kita termasuk orang yang dikehendaki menjadi orang-orang yang senantiasa mendapat hidayah, dikehendaki senantiasa orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dikehendaki agar bisa mampu mengelola kecerdasan ini yang diberikan oleh Allah kepada kita, karena pada hakikatnya tidak adalah orang yang bodoh kecuali karena terkuasai dengan hawa nafsunya. Maka kita upayakan ini senantiasa kedekatan diri kita, dan kita olah dengan senantiasa menyatukan diri dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal-hal yang memang kita harapkan terbaik, kalau Allah menghendaki, sebagaimana Allah sampaikan bahwa innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ketetapannya, kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya berkata jadilah, maka jadilah itu. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya lah kita dikembalikan. Para pendengar sekalian, untuk mengolah dan mengasah terus kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjadi ulil albab, tidak lain tidak lengah, tidak abai dengan perintah sholat wajib dan sunnah. Karena memang wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin.
Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Dan banyak orang yang mendirikan sholat, tetapi komu kusalah, mendirikan dengan bermalas-malasan. Itulah orang-orang yang munafik. Hanya untuk ingin dilihat orang, ria'an nas, hanya riak saja. Hanya untuk pamer bahwa saya ini lo sudah sholat. Tetapi hatinya adalah tidak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal selain mendapati insya Allah sebagai mengasah kecerdasan sebagai orang yang atau muslim yang jenius, tetapi itulah senjata menjadi penolong kita dari apa yang telah Allah ujikan kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Para pendengar sekalian, betapa hiruk pikuknya dunia ini senantiasa menuntut kita akan kerja. Sehingga banyaklah yang mengabai atau sampai naudzubillah meninggalkan sholat. Ya. Bukan kerja itu selingan sambil menunggu waktu sholat, tetapi menjadi utama. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tadi sudah berikan jalan solusi adalah dengan sholat wasta'inu bisabri washolah, maka akan memberikan jalan kepada kita sebagai penolong kita. Namun pada hakikatnya kalau orang sudah lupa, ya maka tertutuplah. Karena itulah senyampang Allah memberikan daya, kekuatan, dan kesehatan. Bergegaslah untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid sebelum dimasukkan masjid untuk disolatkan. Nah, para pendengar sekalian yang berbahagia, berarti berakhirlah tidak bisa lagi untuk menambah amal solehnya. Para pendengar sekalian yang berbahagia dan Mbak Mira, Muslim yang cerdas itu senantiasa aqimus sholah wa atuz zakat, mengeluarkan zakat dan sedekah. Jadi berikanlah dulu apa saja yang ingin kau dapatkan. Karena pada hakikatnya tidak harus menunggu kaya raya konglomerat. Pada hakikatnya kaya itu adalah yang di dalam hati. Ya, kaya hati insya Allah akan menjadi awal dari realitas kita. Karena dengan keyakinan yang sesungguhnya dan memang janji Allah adalah senantiasa tepat dan benar, dan ini telah banyak dirasakan dan mungkin juga kita rasakan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Perumpamaan itu menjadi kejadian-kejadian nyata yang diberikan oleh Allah kepada kita. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang yang menabur sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha
luas lagi maha mengetahui. Insya Allah apa yang kita berikan, yang kita belanjakan untuk jalan Allah, itulah yang akan menjadikan umur barokah dan juga menjadi tolak bala. Yang pernah diriwayatkan itu bahwa siapa yang bersedekah pagi hari, maka bala tidak akan mendatanginya sampai sore hari. Nah, inilah bahwa menjadi tameng untuk perjalanan kehidupan kita, terutama bisa menjadi penolak bala. Selain itu adalah akan bisa menyembuhkan penyakit. Dulu yang pernah saya sampaikan pengalaman seseorang itu, ya, yang berusaha divonis, tetapi kemudian ingin pamit kepada keluarganya. Divonis maksudnya bahwa penyakitnya ini sangat ganas dan diupayakan nanti akan ada tindakan khusus. Namun sebelum itu dia berpamitan, minta dulu kesempatan. Dan kesempatan ini ternyata digunakan untuk bersedekah sebanyak yang dia mampu, dan begitu kembali kepada pemeriksaan menjadi sembuh total. Subhanallah, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dan tentunya tadi karena sampai dilipat gandakan Allah menjadi 700 kali lipat, maka dengan bersedekah akan mengundang kedatangan rezeki yang barokah. Para pendengar sekalian yang berbahagia, dan tentunya untuk mengasah terus menjadi ulil albab itu adalah pegangannya berikutnya, memenuhi panggilan Allah, haji dan umroh. Itu sebagai simbol dari miniatur kecil hari akhir nanti, sehingga kita dibimbing untuk mengikhlaskan apa yang kita dapatkan. Betapa tidak di sana di Baitullah segala kegiatan senantiasa terpantau secara detail, CCTV-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sudah yang merasakan, dan mungkin makin di dalam diri kita masing-masing, termasuk kami juga, sekecil-kecilnya terpantau dan menjadi realita. Jadi di ayat yang famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah dan wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, itu banyak menjadi realita. Karena itulah panggilan Allah ini yang juga menuntun menjadi kecerdasan spiritual itu, marilah senantiasa kita upayakan. Memang telah jelas, ya, syaratnya harus manistato'a ilahi sabila. Sebagaimana yang di Al-Imran disampaikan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Siapa yang memasuki Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Dan inilah kaitannya dengan keikhlasan,
tetapi juga diharapkan ini adalah mendidik hati kita, lain tadi menjadi cerdas secara fisik, tetapi cerdas batiniah kita untuk tidak menggebu-gebu mengejar keduniawian, mengejar jabatan yang tidak bisa dibawa untuk bekal akhirat. Nah, kalau boleh saya menyitir dari Cak Non ini pernah mengatakan jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Ya memang betul ya, yang dibawa seseorang tidak lain adalah amal soleh. Sedangkan harta hanya kain kafan itulah yang untuk membungkus diri kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar sekalian yang berbahagia, maka pada hakikatnya setiap muslim adalah jenius. Keyakinan ini akan mengantarkan kita membuat sejarah dan perbaikan, insya Allah, peradaban, dan menjadi rahmatal lil alamin. Dan orang yang jenius adalah muslim yang benar-benar bisa mengamati, membaca, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, tentang apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang diri kita, tentang lingkungan kita, sekitar kita, dengan siapa kita berkomunikasi. Semuanya itu adalah menjadi pengingatnya. Dan tidak lupa mengatakan, Maha Suci Allah, tidaklah apa yang kau ciptakan ini sia-sia. Itulah yang dituangkan di dalam Al-Imran bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi fil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, itulah yang dikatakan ulil albab, muslim yang jenius, senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Terus bertafakur, memikirkan segala ciptaan Allah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lisannya mengagungkan, mensucikan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap berlindung dari siksa atau azab api neraka. Karena boleh jadi segala apa yang telah dilihat, kemudian apa yang dimiliki, banyak menjadikan dia terlalu ujub, terlalu takabur. Karena itu tetap terbimbing untuk dalam situ apapun tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlindung dari dahsyatnya api neraka nanti. Nah, inilah bagaimana menjadi muslim yang cerdas, yang jenius, sebagai ulil albab, agar kita tidak termasuk orang yang lalai, orang yang lupa, apalagi termasuk orang yang merugi di akhirat nanti. Begitu Mbak Mira. Baik, Ustazah Mai, saya buka sesi tanya jawab ya. Sekarang Anda bisa ikut bergabung bersama kami di 495850 atau di 081555560915. Sudah ada yang gabung lewat telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Rahman toh ini tadi nunggu lama banget ya Pak ya. Iya, aku senang sekali. Saya takut nggak keangkat gitu. Jadi saya angkat dari tadi. Nggih, monggo silakan ya, Pak Rahman. Alhamdulillah Mbak Mira, terus jenengan
mengertos dengan iki. Nggih. Mugi-mugi kula jenengan lan ustadzah besok dados tetangga surgane Allah. Insyaallah, amin amin amin. Allahumma amin. Ya. Gimana Pak? Assalamualaikum ustadzah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahman. Iya. Alhamdulillah saya sudah tadi mendengarkan. Ya pun alhamdulillah dengan Mbak Mira diangkat. Mbak Mira pengetahuan bahwa yang pertama tuh mungkin saya. Jadi Gimana Pak? kehilangan pulsa itu tidak menjadi masalah. Nggak masalah ya Pak ya. Saya yang aduh kok nunggu lama gini mau saya matiin tadi itu teleponnya gitu. Tapi ya udahlah langsung aja lanjut aja gitu. Iya. Begini Ustaz, kadang orang ingin menjadi muslim yang jenis itu kadang-kadang salah tangkap atau salah kaprah kadang. Kalau katanya ada muslim yang jenis itu muslim yang bisa menambah apa yang tidak ada di situ. Kadang seperti itu. Yang betul yang muslim yang tetap tidak menambah syariat, tapi untuk mempertahankan syariat yang sudah ada dan di yang ada keterangan di hadis-hadis sahih yang telah diterangkan oleh Rasulullah kan gitu. Itu namanya kalau saya itu muslim yang jenius. Jadi kadang seperti sekarang ini misalnya banyak orang yang mengaku jenius tapi yang tidak ada di situ kadang diada-adakan, bahkan kadang disiar-siarkan. Itu hukumnya bagaimana bila ada orang yang jadi seperti kholan itu, kholnya para ulama itu kan sampai mendatangkan massa. Apakah itu ada dasar hukumnya Ustazah? Kadang massa yang berada di luar sampai kehilangan sholat memang waktunya. Kadang waktunya azan, kadang nggak azan. Karena apa? Mungkin dengan acara-acara yang tidak diberikan sementara sehingga sholatnya kadang dipending. Kalau dipending masih bisa dia, tapi kalau sampai kehilangan waktu, misalnya lohor sampai asar, semua sehingga masanya banyak yang tidak menjaga sholat lohor. Kadang-kadang toko-tokonya saya yang berada di dalam masjid yang tahu waktu itu hukumnya bagaimana bila ada hal-hal yang seperti itu. Saya itu sangat cermat sekali dan kalau mendengar masa kadang-kadang banyak yang tidak sholat karena gara-gara di pengajian yang tidak tahu waktunya. Itu bagaimana Ustazah? Khol itu apakah ada dasar hukumnya atau hadisnya? Demikian Ustazah yang dirahmati Allah. Ya. Mudah-mudahan walaupun tidak pernah ketemu Mbak Mira, Ustaz Maisyarah nanti Allah akan mempersatukan kita ya. Amin amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya angkat telepon berikutnya ya dari Pak Suko, sudah ikut gabung ini Pak Suko, monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung Pak Suko. Kemauan, langsung monggo Pak. Assalamualaikum Ustazah Maisyarah. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kali Mbak Mira, mudah-mudahan diberikan panjang umur sehat selalu. Amin. Dan dimudahkan jalan yang baik dan benar. Doa yang sama buat Pak Suko. Ini tentang soal masalah, saya menyimak tausiah kali penjenengan cara mendidik anak cerdas atau jenius sebagai tolak ukur itu dipun pendat saking Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki nang kula salat Ustazah, entah itu 5 waktu atau sunnah yang saya kerjakan, pasti saya doa ini yang biasa saya panjatkan untuk agar minta dikabulkan pada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk anak maupun cucu. Seperti Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Di samping niku Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa.
Gini ke naik wonten kekirangan kula nggih kalih nyuwun petunjuk kalih panjenengan Ustadzah matur sembah nuwun niku ingkang kula sampaiaken dumateng panjenengan. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suko, matur nuwun. Nggih, kita jawab dulu sebelum nanti saya bacakan beberapa WA yang ini kebetulan juga sudah ada banyak yang gabung juga ini. Nggih, silakan. Baik, terima kasih Pak Rohman. Jadi barakatnya banyak kecerdasan yang diberikan oleh Allah itu adalah yang kita gunakan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dan itu sudah sempurna. Rasulullah kan mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atamu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Sudah kusempurnakan hari ini agamamu dan sudah kusempurnakan nikmat atas. Sudah sempurna semuanya. Karena itu kita tinggal melaksanakan dengan tadi kecerdasan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi pada hakikatnya setan itu senantiasa berupaya untuk menggelincirkan pada manusia. Salah satunya tadi adalah nambah-nambahi yang tidak ada terus diada-adakan, bahkan sampai kemudian menutup atau mengabaikan yang wajib. Ya jelas ini adalah tidak benar ya. Misalnya sepak bola sebagai olahraga, tetapi kemudian malah dengan sepak bola itu lupa waktu, malah sholat-sholat ditinggalkan. Jangankan itu, ya termasuk pada yang panjenengan sampaikan itu adalah khol dan sebagainya ini adalah inovasi dari para ulama yang pada akhirnya awalnya adalah untuk menghormati nama itu. Tetapi kemudian berubah menjadi isinya ini apa? Tidak lain adalah kemudian sampai lupa bahwa itu adalah sudah waktunya sholat dan kemudian dikhususkan hanya seperti itu saja tanpa kemudian sholatnya ini diutamakan. Ya jelas ini adalah yang terbalik, yang pada hakikatnya itu juga tidak pernah ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Yang dituntunkan adalah tetap mendoakan para almarhumah itu ya adalah sehingga kita berharap orang-orang para alim ulama ini nanti kita juga bisa bertemu nanti di sana bersama Kanjeng Nabi, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau malah dilebih-lebihkan, dimintai syafaat, dimintai segala sesuatu, doa-doa kita, ya ini adalah yang tidak benar. Karena Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malu. Jadi Allah sudah punya asmaul husna yang 99 itu mintanya adalah pada Allah, tidak kepada yang lain. Begitu nggih, Pak. Jadi tidak benar karena sampai meninggalkan sholat hanya untuk kemudian menghidupkan jenisnya khol itu. Tetapi kalau kemudian masih sekedar berzikir, mendoakan, waktunya sholat, ya monggo-monggo saja. Pak Sukhro, ya memang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa juga menuntunkan doa-doa di dalam sholat kita dan juga seusai sholat. Maka boleh juga doa-doa ayat-ayat, maksud saya ayat-ayat yang berisi doa kita pakai untuk setelah Fatihah itu malah juga lebih baik. Ya, kalau toh tidak, yang diambil tadi adalah dari Al-Furqan, kemudian dari surat Ibrahim, termasuk bisa ditambahkan dari surat Al-Ahqaf tentang syukur itu ya Pak ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mal sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati nitubtu ilaika wa ini minas sholihin. Jadi itu bisa juga menjadi tambahan untuk agar keturunan kita
anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solihah, anak yang rajin sholat, ya, anak yang cerdas dan anak yang pandai bersyukur. Nah, alhamdulillah sudah benar yang panjenengan lakukan, dan itu adalah doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Tapi bisa juga tadi ya Pak ya, tambahkan di surat Al-Qaf ayat 15 itu yang ada Robi Auzi ini dan seterusnya. Jangan cek ya Pak ya. Baik. Ustazah, saya ini semua sudah ya, Pak Ya. Suko dan juga Pak Rahman. Saya bacakan WA dari Ibu Bukhori di Donomulyo. Mau tanya, ada orang yang sudah wafat mau diakikoi, itu fadilahnya bagaimana? Itu dari Ibu Bukhori. Kemudian Pak Yudi di Singosari, orang Islam yang jenius kadang-kadang hanya diartikan jenius dalam ilmu dunia seperti kedokteran, matematika, ilmu sosial dan lain sebagainya. Jarang kita dengar dengan ilmu akhirat yang membawa kebaikan, kemaslahatan, mencapai syurganya Allah. Ini sudah terjadi. Yang menyesatkan bagaimana bisa berubah dan bagaimana caranya bisa benar-benar menjadi orang yang beriman begitu, Saudara. Kemudian saya bacakan kembali. Ini ada yang sudah bergabung juga dari Ibu Rini di Lokwaru. Saya sering merasa kurang pede karena tidak sepintar orang-orang lain begitu dalam hal duniawi, tapi saya berusaha memperbanyak ibadah dan membantu sesama. Apakah itu juga termasuk ciri-ciri Muslim jenius? Meskipun saya kurang unggul begitu dalam bidang akademik ya, Sada. Oke, sementara itu dulu, Sada, monggo. Baik Bu Bukhori, ya. Akikah itu adalah sunnah, ya. Jadi sesuai dengan kemampuannya. Dan kalau sepanjang hidupnya memang tidak mampu, ya tidak boleh dipaksakan, dan juga tidak ada tuntunan kalau sudah wafat diakikoi, itu tidak ada tuntunannya, ya. Jadi dia tidak usah dilaksanakan untuk yang masih hidup saja, terutama dalam usia bayi sampai dengan anak-anak itu. Ya, ngapunten, cuma gitu aja. Pak Yudi, ya. Memang yang diharapkan tadi ulil albab itu kan adalah tetap mencari keduniawian ini adalah untuk bekal akhirat. Ya. Jadi jangan sampai kemudian lupa diri. Atau sebaliknya, untuk mencari ke akhirat ini tapi kemudian sama sekali mengabaikan dunia. Atau sampai kemudian istilahnya tidak ingat bahwa harus memberi nafkah anak istri dan sebagainya. Pokoknya terus saja melakukan ibadah. Ini juga adalah kan yang tidak benar, yang tidak sesuai. Namun pada hakikatnya siapapun yang berusaha menyeimbangkan ini, maka itulah dikatakan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang jenius itu. Jadi tidak hanya secara ilmu akademik menjadi ini, tapi yang diharapkan adalah senantiasa menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah hati-hati, ada yang sesat dalam artian tidak usahlah mencari dunia, itu nanti akan datang sendiri. Bagaimana akan datang kalau kita tidak berusaha? Jadi ikhtiar itu adalah yang sangat juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa kalau seseorang, kalau orang itu tidak mengubah dirinya sendiri, maksudnya adalah berusaha. Nah, seperti itulah. Jadi kalau ada hal-hal yang sesat, yang ini tentang menuntun kepada keduniawian, lebih-lebih menuntun kepada akhirat yang dicampur adukkan dengan hak yang dan yang batil, ya tidak usah kita ikuti.
Ya itulah orang yang jenius yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Makanya sambil kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang hak itu memang hak, beri kekuatan untuk bisa melaksanakan yang baik itu. Dan tunjukkanlah yang batil, yang salah itu memang salah, beri kekuatan untuk bisa terhindar dari yang salah atau yang batil itu. Seperti itu nggih, Pak Yudi. Semoga saja hati kita bisa bersih dari nifak sehingga bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Bu Rini di Lowokwaru, ya kalau toh karena akademiknya tidak sama dengan yang lain yang memang diberikan oleh Allah, tetapi dengan tadi kecerdasan yang diberikan oleh Allah, spiritual ini tetap memperbaiki ibadah kita, senantiasa berbuat baik, semata-mata untuk menyiapkan diri. Ya, ini adalah itu lebih baik daripada orang yang akademiknya tinggi, istilahnya sampai bergelar macam-macam, tapi nanti di akhirnya tidak bergelar husnul khotimah, bergelar su'ul khotimah. Nah ini kan rugi ya. Alhamdulillah, lanjutkan, jangan sampai rendah diri, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi rendah hati ya. Rendah hati berarti tidak suka pamer, tidak suka menyombongkan diri, tidak suka ingin di viralkan ya, tetapi adalah terus berupaya memperbaiki ibadah dan menambah amal soleh. Tapi ini ada sebagai semangat pemicu kita juga, salah satunya adalah statement yang baik Mbak Mira dari seorang yang bernama Kemenku Purbaya ini mengatakan bahwa orang yang cerdas, yang sukses adalah mati itu masuk surga. Luar biasa. Nah ini yang bisa menjadi inspirasi bagi kita, bahwa bagaimana firman Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal sebelum betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik, sampun Ustazah, monggo bisa ditutup. Loh, iya, telah. sudah. Kurang 1 menit. Tak terasa. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya. Terutama juga Mbak Mira yang membersamai pagi hari ini. Sama-sama. Alhamdulillah. Sekali lagi semoga kita tertuntun ya anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal sehat ini senantiasa bisa melihat kebenaran dengan sejernih-jernihnya dan terlebih-lebih bisa melaksanakan kebenaran itu dengan sebenar-benarnya, dengan penuh hati yang ikhlas mengharap ridho Allah semata. Mohon maaf atas segala kefakiran ilmu kami. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya untuk tausiah pagi hari ini bersama dengan Ustazah Maisaro. Kita belajar bahwa menjadi muslim jenius itu bukan hanya sekedar pintar di kepala, tetapi bagaimana kita bisa menggunakan ilmu untuk kebaikan, bagaimana kita bisa bersyukur atas nikmat Allah dan tetap rendah hati begitu ya di setiap langkah.